Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kemampuan untuk melangkahkan kaki dan hati kita untuk bermajlis di hari yang dikenal sebagai Eid Usbu'iyan, hari raya pekanan bagi kaum muslimin wal muslimat, yaitu hari Jumat. Serta salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam momentum kita meningkatkan ketakwaan sekaligus menambah volume keimanan kita, maka selayaknya kita untuk betul-betul kembali untuk mencari figur dan sosok yang dikenal di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang dimaksud dengan uswatun hasanah yaitu dua orang. Yang pertama Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua yaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pada dua Nabi dan Rasul ini terdapat suri tauladan yang baik. Maka tidaklah mengherankan apabila kita buka Al-Quran dari depan sampai belakang 30 juz, maka di sana ada Nabi yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa peringkat pertama. Kemudian Nabi Nuh peringkat yang kedua, dan peringkat yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karenanya ketika Rasulullah disanjung oleh salah seorang sahabat ketika menyeru, biasanya sahabat itu memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, terkadang ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai nabinya Allah. Tapi di antara sahabat ada yang berseru, dan ini dikekalkan di dalam Sahih Muslim, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik manusia dalam ciptaan. Yang dimaksud yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, fa'lam innahu Ibrahim. Ketahuilah, kalau engkau menyebut khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan, maka yang paling layak adalah Nabi Ibrahim. Dari sisi kemuliaan, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad pengen tawadhu, tidak mau dianggap sombong. Maka beliau sandarkan kemuliaan ciptaan terbaik, yaitu kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam.
Maka sudah lazim bagi kita ketika setiap hari kita berzikir, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya, berada pada agama tauhid, dan bapak tauhid adalah Ibrahim. Di mana letak ketauhidannya? Di saat Nabi Ibrahim masuk kepada tempat peribadatan orang-orang musyrikin saat itu. Suatu ruangan yang di sana puluhan berhala-berhala dari yang kecil sampai yang besar. Manusia mengagungkannya, menyembahnya, bahkan sampai diberikan sesajen-sajen, ubo-rampe. Maka Nabi Ibrahim sebelum menghancurkan berhala-berhala itu, di dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Ibrahim mengajak bicara para patung, ala ta'kulun, tidaklah kalian makan makanan sesajen-sesajen ini, cicipi, rasakan makanan-makanan ini. Tapi tidak ada satupun yang mampu, karena memang patung, karena memang benda mati. Tapi kebodohan manusia yang menyembah itu semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu dan disisakan satu. Pagi harinya terjadi kehebohan. Orang-orang kaget karena tempat ibadah, tempat sembahyangnya mereka telah dihancurkan porak-poranda. Dan tersangka utamanya yaitu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diinterview, didakwa, maka beliau mengajak dialog kaumnya, orang-orang Babilonia. Jangan tanyakan kepada aku, tanyakan kepada berhala yang paling besar, karena kampaknya ada di situ. Bisa jadi berhala yang paling besar yang menghancurkan yang lebih kecil dan lebih kecil. Maka orang-orang itu menjawab, tidak mungkin, mereka batu, mereka benda mati. Kemudian dibalikkan argumentasi itu. Bagaimana dengan dunia ini? Kalau kalian menganggap batu, patung-patung itu tidak bisa membela diri, bahkan makan juga tidak bisa, kenapa kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan seperti itu? Bagaimana dengan dunia ini, bumi ini? Pasti ada yang mengatur, pasti ada Rabbul Alamin, dan itu satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang saat itu mulai diam, mulai mikir. Tapi ada sosok yang menjelma menjadi manusia saat itu bernama Iblis, yang memiliki 7 langkah dalam menggoda manusia. Langkah pertama gagal, pindah ke langkah kedua gagal, langkah ketiga gagal, keempat, kelima, keenam gagal semua. Maka Iblis langsung turun tangan dan kebanyakan menjelma dan menjadi provokasi. Dalam riwayat Nabi Ibrahim berteriak, bakar, bakar. Itulah yang membawa Namrud akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk membakar Ibrahim. Diminta untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar dari rakyatnya. Dan itu tidak cukup sehari 2 hari, berbulan-bulan. Sehingga kobaran api yang nyala itu tidak pernah ada yang mengungguli, baik sebelum dan sesudah zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ketika telah disiapkan segala upaya, Nabi Ibrahim diletakkan di suatu tempat manjanik, sebutannya seperti ketepel itu, untuk dilemparkan ke kobaran api. Terlemparlah beliau dan tidak ada siapapun dari manusia yang mampu menolong. Terlontarlah dari lisan yang mulia Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah, sebaik-baik tempat untuk bersandar, tempat untuk berserah diri. Dan tidak ada riwayat yang menambahkan dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada satupun dalam kitab-kitab hadis yang menyebutkan riwayat itu. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka pada saat itu Jibril turun, kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim,
a ilayya laka hajah. Ibrahim, kalau butuh apa-apa bilang kepadaku. Kalau kamu butuh bantuan bilang kepadaku. Lihat ketauhidannya Nabi Ibrahim. Fala, kalau aku minta tolong kepadamu wahai Jibril, tidak. Fa ilallahi na'am. Tapi kalau aku butuh Allah, iya. Padahal Nabi Jibril turun atas perintah siapa? Allah. Tapi ketawakalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang membawa diri beliau tidak mau kalau Jibril yang menolong, maunya Allah yang menolong. Sampai kemudian Allah berfirman kepada api, kuni bardan wasalama, jadilah engkau wahai api yang dingin yang menyelamatkan. Selamatlah Nabi Ibrahim. Tawakal tingkat tinggi. Dan inilah yang Allah firmankan di firman-firman yang lain, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya Allah jadikan Nabi Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Maksudnya apa imam itu? Apakah cukup pemimpin? Apakah cukup penguasa? Tidak. Imam itu duplikat atau pola. Dalam firman Allah yang lain, Nabi Ibrahim dijadikan ummatan qanitan, satu orang selevel satu umat. Kenapa? Karena semua kebaikan yang ada di hamba-hamba Allah ini cukup ada pada diri satu orang, yaitu Nabi Ibrahim. Kebaikan, perangai, lemah lembut, rahmat, sabar, dan pada Jumat kali ini tawakalnya. Maka itu diduplikat oleh orang-orang terdekatnya, istri beliau Sarah, istri beliau Hajar, anak putra beliau Ismail dan Ishak. Maka ketika Nabi Ibrahim minta kepada putranya, anni abbahuka, aku bermimpi aku menyembelih dirimu. Apa jawaban putra-putra Nabi Ibrahim? If'al ma tu'mar. Sudah silahkan, kerjakan wahai ayah. Karena mereka melihat sosok ayahnya yang betul-betul tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tawakal itu perkara hati, bukan cukup lisan. Aktivitas fisik dengan adanya ikhtiar atau usaha, kemudian dilengkapi dengan amalan hati, pasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Figur tawakal selepas Nabi Ibrahim dan di luar sejarahnya Nabi Muhammad SAW, ada pula seorang qadhi yang adil yang bernama Hatim Al-Asam, di mana hanya punya harta yang cukup untuk berangkat haji sendirian, tapi ternyata tidak cukup untuk membekali keluarganya, sehingga mengurungkan untuk berangkat haji. Tapi keluarganya keluarga yang soleh solehah. Putrinya bilang, ayah pergilah engkau sudah, enggak usah pikirkan kami yang ada di rumah. Maka dengan bekal yang super minim itu, di musim haji Hatim bil Asam berangkat dengan kafilah jamaah haji dari Balkhan, pegunungan Balkhan itu Bosnia sekarang, menuju Mekah Al-Mukarramah. Dan ternyata di tengah perjalanan, di antara kafilah haji itu ada yang tersengat kalajengking dan tidak ada yang mampu mengobati kecuali dengan izin Allah. Hatim Al-Asam mampu meruqyah dan dengan izin Allah sembuh. Maka orang yang diobati ini kemudian menjanjikan Hatim bil Asam untuk dipenuhi kebutuhannya mulai berangkat haji, selama haji sampai sepulang haji. Tawakal. Bagaimana dengan orang yang di rumah? Ada pula kafilah penguasa saat itu, gubernur saat itu berburu dan kehabisan bekal, kehabisan air. Dan ketika pintu itu diketuk, minta air dan diberikan baskom air, sang gubernur merasakan begitu nikmatnya air tersebut.
tidak ada air putih yang lebih lezat daripada ini, yaitu air putih di rumahnya Hatim bin Asam rahimahullah. Maka kemudian untuk membalas kebaikannya, gubernur ini melapaskan sabuk-sabuk yang di situ isinya intan, permata, zamrud, dan minta prajurit-prajuritnya juga melakukan hal yang sama, sehingga sepulangnya Hatim naik haji, dilihat keluarganya cukup, bahkan dari sabuk-sabuknya penguasa-penguasa setempat itu, Hatim sekeluarga mampu menghidupi anak istrinya sampai beliau wafat. Semuanya atas kehendak Allah, berangkat dari fisik yang berusaha ikhtiar dan hati yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma arfa' hadzal bala, Allahumma arfa' hadzal bala min biladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.